Misalnya dalam rahab rekon sawah ini kan masih dipegang oleh TNI yang pegang ini semua. Jadi untuk rahab rekon ini apapun gitu ya. Jadi belum di Dinas Teknik belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul dan juga melaksanakan kegiatan dialog publik pada hari yang berbahagia ini. Salawat berikan salam, tak lupa pula kita sambung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pendengar RRI dan juga pemirsa sekalian, hari ini kita berada pada dialog publik dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, Sinergi Kebijakan dan Nasib Petani. Kita tahu bersama bahwa 26 November 2025 yang lalu terjadi musibah yang sangat besar, khususnya di kawasan Aceh Utara. Dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara beberapa waktu yang lalu tidak hanya merendam rumah warga saja, akan tetapi juga meninggalkan persoalan besar bagi sektor pertanian. Sawah yang siap panen terendam, bibit rusak, saluran irigasi terganggu, dan banyak petani yang harus mulai dari awal. Di sisi lain, masyarakat tentu berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang cepat. Organisasi petani mampu mengawal aspirasi, serta para petani mampu memperoleh kepastian agar bisa bangkit dari keterpurukan ini. Maka dialog kita pada hari ini dikemas oleh RRI Ruksmawe dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, Sinergi Kebijakan dan Nasib Petani. Telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber yang hari ini siap memaparkan materinya. Pertama kita sapa Pak Asnawi selaku Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Assalamualaikum Pak. Baik. Yang kedua, hadir bersama kita anggota DPRK Aceh Utara, Bapak Abdul Muthalib. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan yang pemateri yang ketiga, hadir bersama kita Ketua Kelompok Tani, Bapak Herman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup luar biasa para pemateri kita pada hari ini. Insyaallah kita akan berada pada 3 segmen. Nanti kita akan mencoba untuk mengulas terkait dengan topik yang hari ini kita bicarakan. Yeah. Di awal saya ingin ke Pak Herman terlebih dahulu, memotret kondisi pasca banjir. Jadi kita melihat bahwa pasca banjir tentu ada yang tertinggal atau sisa banjir yang hari ini kita lihat di lapangan. Pertanyaan kepada Pak Herman, Bapak hari ini kan berada langsung di lapangan. Kemudian bisa ceritakan kondisi petani setelah banjir. Mungkin di awal itu biar nanti kita akan coba mengulas oleh pemateri-pemateri lain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tani Tanah Pesir. Hari ini pasca setelah banjir oleh pemerintah, seharusnya hari ini membuat seperti normalisasi dan memberikan bibit-bibit padi kepada petani-petani di lapangan, karena hari ini petani setelah pasca banjir ini semuanya kembali kepada nol, kembali kepada dasar. Ya, seperti itulah cerita seperti ini hari ini. Baik, selanjutnya mungkin ke Pak Asnawi terlebih dahulu. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ini apakah terjadi di kecamatan-kecamatan yang lain, tidak hanya di beberapa kecamatan, tapi kita tahu bahwa Aceh Utara ada sebanyak 27 kecamatan. Kalau melihat secara keseluruhan, ini apakah berdampak pada 27 kecamatan yang lainnya? Bagaimana melihat itu Pak Asnawi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya tanggapi bahwa setelah bencana terjadi
bahwa di Aceh Utara kan hampir menyeluruh petani ini imbas daripada banjir kemarin. Cuma pasca bencana orang udah mulai menanam kembali. Yang namun yang kekurangan kita pantau di lapangan itu masalah yang pertama kali benih, seperti disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwa kita tahu ini para petani udah mulai lagi pelan-pelan, walaupun efek daripada banjir tersebut, petani tetap apa yang bisa dilakukan harus dilakukan. Namun kita harapkan untuk membantu kembali para petani, baik itu melalui pemerintah Aceh Utara, harus ada plan yang matang. Misalnya ada beberapa kecamatan saya lihat mereka udah ke sawah namun bibit tidak ada. Jadi terpaksa petani harus tetap sawah. Mungkin itu. Terima kasih Pak Asnawi. Apa yang barusan Pak Asnawi sampaikan itu ikut dirasakan oleh masyarakat kita di lapangan. Melihat kondisi itu, kita ke Pak Abdul Muthalib sebagai perwakilan daripada rakyat. Jadi hari ini kita melihat bahwa ini ada sinergi antara pemerintah dan juga dengan masyarakat. Mudah-mudahan melalui corongnya DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menyampaikan itu pada pemerintah daerah. Melihat kondisi itu, bagaimana tanggapan Pak Abdul Muthalib? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanganan bencana ini memang kita harus mengikuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi kalau nanti turunannya kan diturun ke Pemda dalam kanun ataupun peraturan bupati, Perbu. Jadi dalam hal ini pemerintah Aceh Utara khususnya kan dia harus kalau anggaran ini tidak ada, dinas-dinas yang lain yang tidak memerlukan anggaran dulu. Jadi harus refocusing anggaran, bahwa kita di pemerintah daerah ini ada satu nomenklatur anggaran namanya BTT. BTT itu anggaran yang perlu sesaat untuk pasca bencana banjir itu bisa diambil. Jadi supaya masyarakat yang mau turun ke sawah ini bisa selesai dan tidak ada bergantung harapan dengan nasional terus. Jadi kita tengok sekarang ini nasional kan dalam rehab rekon di Aceh ini pasca bencana banjir 26 bulan November ini kan lambat dalam hal ini. Kita selaku penganggaran, legislasi dan pengawasan, jadi kita selalu ini berbicara setiap forum perjumpaan dengan pemerintah di DPR maupun macam mana ini rakyat Aceh Utara ini harus turun ke sawah seperti dulu. Jadi pasca bencana ini jangan ada hal yang tidak bisa orang ini mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kita pacu dalam hal ini. Tapi menyangkut dengan hal ini, di Aceh Utara ini ada sawah yang begitu besar. Mana Aceh Utara ini lumbung padi kalau kita ingat. Ini ada 6.700 ini memang rusak berat. Rusak berat yang lepas itu ada lagi dalam 4.000 lebih sekian. Jadi ini rusak ringan, ada yang rusak menengah, sedang. Jadi yang rusak berat ini dalam BNPB ini yang penanggulangan bencana ini, yang rusak berat ini memang langsung tidak dihiraukan. Jadi ditinggalkan begitu saja. Contohnya di Sawang. Sawang sekarang kan sawah ini tertimbun dengan batu-batu. Jadi bukan rusaknya sedikit, memang rusak berat, tidak bisa lagi menanam padi. Lepas itu ada di Baktia, ada di Langkahan. Jadi yang sekarang ini yang ada ditangani oleh pemerintah pusat adalah yang rusaknya ringan dan sedang, tapi sedang berlaku ini. Jadi saya tengok yang ringan-ringan pun ini kan banyak masyarakat juga yang kena teroblang ini mau turun ke sawah ini. Beliau yang bersih sendiri supaya bisa menanam padi. Contohnya saya tengok di Kurumane, di Muara Batu ini ada penanam perdana yang baru-baru ini, mungkin ada tiga hari yang lalu baru tanam perdana padi ini. Jadi orang itu terpaksa bekerja untuk membersihkan lahan-lahan ini
supaya bisa bercocok tanam. Kalau tidak ada memang terkendala terus. Ya, itu dulu. Baik, kita ke Pak Herman mungkin sebagai pelaku dan juga orang yang ada di lapangan langsung. Jadi pemerintah dalam hal ini kita melihat bahwa sudah ada hal-hal yang dilakukan pemerintah sehingga itu bisa yang dianggap oleh pemerintah itu bisa membantu para petani. Jadi kalau dari petani sendiri itu melihat kondisi itu di lapangan bagaimana? Maksudnya apakah sudah hadir pemerintah ke sana dalam konteks bantuan benih maupun lain-lain itu kira-kira bagaimana? Kalau di lapangan sampai saat ini belum ada apa namanya kayak seperti benih belum ada untuk petani di desa-desa belum menerima Belum ada penerimaan. penerimaan benih-benih seperti sesaluran ini belum terlaksana nih sampai saat ini. Jadi tidak hanya butuh benih, tapi juga bagaimana kondisi sawah itu bisa dialiri dengan ada saluran. Gitu. Baik, melihat kondisi itu kita ke Pak Asnawi. Apa kira-kira respon dari Pak Asnawi sehingga itu bisa menjadi pressure pada pemerintah atau pada DPR yang nantinya akan disampaikan pada pemerintah, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Ya, kalau saya melihat karena ini pasca banjir, bahwa memang harus adanya yang namanya plan yang matang, karena di Aceh Utara penduduknya mata pencahariannya kan di bidang pertanian. Karena di saat pemerintah punya plan yang matang, contoh seperti saya katakan tadi bahwa ada masyarakat terpaksa menanam, tetapi benih padinya belum ada. Sebetulnya kan itu jauh-jauh hari udah di plan. Ini masyarakat berapa kecamatan saya lihat sudah menanam padi, tetapi benihnya nggak ada. Ini menjadi kendala. Jadi yang kita harapkan plan ini harus matang. Di saat pasca banjir masyarakat bisa bergerak kembali, ekonomi bisa berjalan kembali seperti yang diharapkan. Misalnya saya melihat ada beberapa lokasi sawah seperti disampaikan oleh Pak Haji Daliban bahwa sawah ada yang tertimbun. Memang kalau kita lihat dulu jadi sawah, sekarang jadi lapangan bola. Nah, itu masih ada lokasi yang belum disentuh. Ini kan dibutuhkan kerja ekstra karena mata pencaharian utama para masyarakat Aceh Utara pada umumnya di bidang pertanian. Melihat kondisi ini Pak Abdul Muttalib, apa yang menjadi alasan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan juga mungkin pemerintah daerah dalam hal untuk mengcover semua kejadian-kejadian yang ada di lapangan, artinya kerusakan-kerusakan baik itu saluran, kemudian juga benih mungkin atau bantuan-bantuan modal usaha lain. Apakah terkendalanya dengan soal data mungkin yang belum tercover atau belum diselesaikan oleh pemerintah? Itu bagaimana DPRK melihat itu? DPRK kan selalu kita mengawasi dan kita selalu buat RDP, rapat umum dengan pendapat dengan dinas teknik terkait. Misalnya kan ini yang sangat mementingkan sekarang kan dua dinas ini. Saya tengok yang pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang kedua PUPR. Karena PUPR ini kan setiap saluran dan irigasi yang tersumbat, termasuk tertiary ini yang mewakili ini kan, jadi selalu kita awasi. Cuma kan orang itu kan bilang macam ini, anggarannya kurang. Tapi saya tengok dalam hal ini pemerintah, walaupun kita ni dalam pemerintahan, mana DPR pun pemerintah juga pemerintahan. Jadi selalu yang kita bicarakan di gedung-gedung DPR di mana ada kesempatan rapat RDP ini, selalu kita harapkan kepada dinas teknik terkait bahawa sekarang yang perlu ditanggulangi adalah menyangkut dengan misalnya PUPR, saluran yang tersumbat dan insya-Allah sekarang saya tengok di PUPR ini untuk kawasan sini lah ada 8 kecamatan ini sudah bergerak dan malah ada yang sudah selesai. Orang ini yang untuk membersihkan saluran-saluran. Tapi karena programnya di PUPR ini kan saluran yang besar-besar saja dia. Jadi macam tertiary ini di bawah tanggulangannya adalah Dinas Pertanian.
Jadi tengok di Dinas Pertanian ni kurang lagi dalam membentuknya. Misalnya kan ada jalan usaha tani yang tersebat yang tidak bisa dilalui oleh kenderaan dua roda, apalagi kenderaan yang empat roda. Jadi ini kita selalu mengawasi dengan kita dalam Panggar ini mengatakan bahawa setiap dinas, kan Aceh Utara kan tidak mungkin Aceh Utara saja, dan di kabupaten yang lain kan dinasnya banyak. Jadi dinas yang tidak memerlukan anggaran, jadi harus refocusing anggaran ni, jadi mekanismenya harus di APBD perubahan. Ya, dari APBD perubahan mungkin kita baru bisa menggeserkan anggaran untuk kebutuhan di dinas teknik. Misalnya dinas pertanian memerlukan tambahan anggaran, di dinas PUPR yang masih memerlukan anggaran tambahan. Selain yang kita mohon kepada pemerintah Aceh juga, bahwa ini kan jangan dianaktirikan. Karena orang cari makan ni memang ke sawah. Di Aceh Utara ini kan 85% memang pendapatan masyarakatnya memang dari hasil petani. Yang betul-betul kebanyakannya adalah di persawahan. Lepas itu baru di perkebunan dan peladangan yang lain-lain. Itu. Baik. Artinya DPR melalui hak-hak yang dimiliki oleh DPR itu sudah mengusaha sepenuhnya. Ya. Artinya RDP, kemudian juga pengawasan, controlling juga. Jadi dalam hal ini mungkin harus disampaikan juga pada masyarakat bahwa DPR sudah bekerja semaksimal mungkin. Walaupun ada hal-hal yang barusan disampaikan bahwa yang mungkin persoalan lobby mungkin baik ke tingkat pusat maupun ke tingkat daerah. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau bahasanya kita sebagai masyarakat mungkin belum selesai satu kendala yang dulu mungkin kita terkendala dengan irigasi. Jadi ada beberapa daerah yang tidak bisa dialiri oleh sawah karena terkendala dengan irigasi. Dan 2025 tepatnya di bulan 11 itu kita sudah terjadi musibah. Sehingga ada kerusakan yang lain yang awalnya belum terselesaikan. Jadi hari ini sudah ada kerusakan yang lain. Jadi kalau melihat itu Pak Asnawi, sejauh mana terganggunya produktivitas, artinya dampak banjir ini bagaimana mengganggu produktivitas petani kita di lapangan. Mungkin yang dulu orang mencari makan hanya di situ, sekarang bagaimana kondisi mereka, gitu? Apakah harus beralih profesi atau memang tetap mengusahakan pada profesi itu? Lebih pada kondisi real di lapangan. Jadi biar kita bercerita pada publik, artinya nanti biar kondisi real itu bisa disampaikan pada pemerintah juga. Ya, kalau saya lihat di lapangan, kalau beralih profesi orang petani sulit, karena orang ini lebih cenderung terhadap pertanian. Karena saya melihat di lapangan, orang ini kan bersusah payah tetap harus mulai di bidang pertanian. Jadi orang-orang inilah kan harus dibantu, makanya kayak yang kita harapkan pemerintah itu harus banyak sediakan anggaran untuk di bidang pertanian. Jadi dengan membantu pertanian otomatis ekonomi akan kembali lagi seperti yang dulu. Itu yang kita harapkan, karena apa? Ini kan orang duit nggak ada. Jadi minimalnya adalah bantuan dari benih, adalah pupuk misalnya, pupuk atau alat-alat pertanian, alat pertanian yang lainnya, atau crop blank gratis lah. Jadi ini kan membantu para petani. Ini salah satu cara yang kami pikirkan yang harus dibantu oleh para pemerintah untuk investasi besar-besaran di bidang pertanian. Baik, kita ke Pak Herman. Kalau kita melihat di di Kabupaten Tetangga, jadi ada jembatan yang rusak, tapi itu tidak berharap pada pemerintah langsung. Mereka dengan swadaya masyarakat, dengan swadaya orang-orang yang punya kemampuan di bidang ekonomi, mereka mengalokasikan dana dan masyarakat sendiri yang bekerja. Nah, kalau melihat kondisi di Aceh Utara, apakah itu terjadi di kita? Artinya masyarakat punya tenaga atau masyarakat yang punya sumber daya baik secara ekonomi maupun alat-alat pertanian, apakah mereka punya keinginan atau merelakan diri untuk menghibahkan hartanya kepada kondisi kita di Aceh Utara? Kira-kira bagaimana melihat itu? Kalau melihat sepintas itu banyak orang yang berswadaya untuk membuat seperti apa aja jembatan itu banyak.
Kalau apalagi kita ada Aceh ni, banyak yang menyumbangkan, apakah hartanya atau tenaga atau pikirannya, banyak yang menyumbangkan tu. Ya. Seperti itu, Pak. Artinya ada ya, seperti ada. kabupaten-kabupaten yang lain. Baik, kita ke Pak Abdul Muttalib dari segi anggaran. Kalau tadi kan bercerita terkait dengan refocusing anggaran. Ya, ya. Nah, dalam hal ini sejauh mana kemampuan DPR untuk mempressure itu atau memiliki ruang untuk membantu petani yang terdampak banjir? Keyakinan DPR sendiri untuk menggeser anggaran itu, tapi fokus pada penanganan banjir ini. Kalau keyakinan DPR, saya tengok kawan-kawan di Banggar ini memang sangat mempedulikan karena dengan pertanian infrastrukturnya yang rusak. Jadi semoga masyarakat Aceh Utara khususnya yang dapat bencana musibah ini bisa seperti dulu. Misalnya dalam bercocok tanam, misalnya apakah perkebunan ataupun persawahan yang terlalu banyak. Ini memang selalu dalam Banggar ini dibahaskan untuk bahwa refocusing anggaran ini memang untuk ditambah anggaran untuk dinas teknik terkait. Dua dinas. Kita ini yang berperan kan dua dinas. Jadi ini belum lagi dinas kelautan dan perikanan. Ini karena sekarang ini yang kita bahaskan ini orang pergi ke sawah. Jadi tidak bisa turun. Jadi refocusing anggaran. Cuma kan karena pemerintah ini kan ini datanya dulu lambat siap untuk dikirim ke BPD, misalnya BNPB di Jakarta. Jadi datanya ini bertubi-tubi, jadi berulang-ulang. Jadi Pak Geci ini dalam menghimpun data ini terlalu terlalu capek dalam itu. Jadi hari ini ringan, besok ada instruksi bahwa sedang, ya kan? Jadi kan berubah-ubah selalu datanya. Jadi di DPR ini masalah menyangkut dengan anggaran. Kita dalam DPR ini kan kita kan ada 3 fungsi saja, budgeting, pengawasan, dan penganggaran. Fokus pada 3 controlling, budgeting, penganggaran, dan registrasi. Jadi kan kita 3 aja yang lalu. Jadi kita ini ibaratnya DPR ini kan selalu macam orang ini kan kita selalu senter kan pemerintah. Jadi kan yang buat dinas teknik ataupun yang pegang anggarannya adalah Pak Bupati. Jadi kalau Bapak Bupati tidak setuju kan susah juga. DPR kan hanya bisa macam senter, kita senter mukanya dia tapi dia palingkan kan. Tapi saya tengok Aceh Utara ini Pak Bupatinya sangat komit karena kan selalu sekarang ini melobi-lobi ke pusat, ke Jakarta. Memang hampir setiap hari ini ada tiktokernya yang sedang dilobi-lobi bahwa pemerintahan ini harus selesai bencananya. Tapi ini kan karena ini saya ingat kan tsunami ini sangat berat dulu tahun 2006, ya kan? 2005. Ya. 2004. 2004. Penanganan karena apa? Karena kan rehab rekon ini dibuka untuk negara internasional. Tapi karena pasca banjir ini sebenarnya ini lebih hebat ini daripada tsunami. Kalau tsunami kan di pesisir saja orang kena, di pinggir laut yang kena, misalnya di Banda Aceh yang kuat dan kabupaten-kabupaten lain agak kurang sedikit. Tapi karena dalam rehab rekon di musibah banjir ini kan pemerintah pusat tidak mau membuka lebar bahwa dunia internasional ini bisa turun ke Provinsi Aceh misalnya, Sumatera dan Padang untuk rehab rekonnya cepat stabil. Jadi kalau diharapkan dana APBN ini bukan kita bilang tidak mampu karena banyak hal lain yang dipikirkan. Ya, jadi kalau kita ingat kan kalau kata pepatah orang Aceh kan kita dapat buah-buah yang di ujung cabangnya saja. Itulah. Baik, terima kasih Pak Abdul Muttalib. Jadi saya lihat juga kita bisa melihat sendiri bahwa pemerintah Aceh Utara dalam hal ini cukup konsen dan cukup getol mungkin bagaimana melobi anggaran pusat sehingga bisa terjadi di daerah. Tapi dalam hal itu juga seperti Pak Abdul Muttalib tadi sampaikan bahwa dalam proses legislasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau masyarakat mungkin berharap bahwa saya pengen bibit hari ini, jadi bibitnya bukan datang besok hari, tapi juga perlu ada aturan-aturan yang berlaku. Kalau mau pupuk subsidi misalnya, juga harus ada kegiatan-kegiatan RDP, kemudian FGD dan lain-lain sebagainya. Ada kajian-kajian sebelum mengeksekusi itu. Baik, kita ke Pak Asnawi. Tani Merdeka dalam hal ini kan sedang Pak Asnawi pegang saat ini. Jadi apa peran organisasi Tani Merdeka yang hari ini mudah-mudahan bisa berdampak langsung pada
masyarakat yang sudah dilakukan oleh Tani Merdeka. Mungkin bisa disampaikan ke publik, Pak. Ya, jadi kita ini kan sebuah organisasi namanya Tani Merdeka. Ya. Kalau petani udah merdeka, insya Allah semuanya pada merdeka semua, ya kan? Ya. Kenapa kita buat sebuah organisasi? Karena kita mengajak semua bahwa yuk kita bersatu, kita suarakan apa kebutuhan kita petani. Karena kita lihat baik itu demo-demo hidup petani, Ya. ternyata ada imbas-imbasnya. Jangan hidup petani pada akhirnya. Kenapa? Petani ini seakan nggak boleh sejahtera. Jadi melalui dan organisasi Tani Merdeka ini kita mengajak sama-sama kita suarakan untuk kepentingan para petani supaya hidupnya sejahtera. Kalau hidupnya petani udah sejahtera, insya Allah yang lain juga akan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Padahal kalau kita melihat bahwa beberapa waktu yang lalu mungkin kita sering lewat di media sosial kita, David Beckham, mantan pemain bola, gitu kan. Jadi dia juga sudah beralih profesinya menjadi petani, artinya sudah konsen usahanya di bidang pertanian. Nah, melihat hal ini, sejauh mana mungkin masyarakat hari ini kita di lapangan, khususnya Pak Herman mungkin yang karena bersinggungan langsung dengan para petani atau bersinggungan langsung di masyarakat, keinginan masyarakat untuk melakukan usaha tani khususnya di bidang pertanian, itu sejauh mana sudah? Kalau kita lihat di lapangan hari ini, masyarakat apalagi pasca banjir ini mengharap sangat kepada pemerintah pusat melalui, mungkin karena di Aceh sudah pasca banjir ini mulai BNPB dan pemerintah Aceh dan kepada Bupati Aceh Utara dan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian di Aceh Utara, pemerintah ini harus gimana kita bilang, harus fokus kepada petani supaya petani bergerak seperti dulu, seperti sebelum pasca banjir. Ini seperti saya katakan tadi, seperti saluran ini harus difokuskan, bibit padi, pupuk dan mengukur pH tanah. Karena pasca banjir ini pupuk apa yang sekarang bisa kita berikan yang lebih, ataupun pupuk apa yang bisa kita berikan untuk cocok dengan tanah yang sudah diairi lumpur-lumpur waktu banjir. Seperti itu, Pak. Jadi memang para petani berharap bahwa ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga ada tim teknis yang memang atau tim yang bersifat keilmuan, yang merekrut akademisi dari kampus untuk melihat pH. Jadi bahwa pertanian ini perlu memang didampingi, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Kemudian mungkin ke Pak Abdul Muttalib. Kalau hari ini kan kita melihat bahwa itu ada penyaluran dari pemerintah pusat ke daerah, dari daerah mungkin ke masyarakat, baik dari sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Jadi kalau seandainya itu bagaimana peran DPRK dalam hal ini bisa mengawasi atau bisa memastikan bahwa itu bisa benar-benar sampai pada masyarakat yang betul-betul terdampak. Kira-kira bagaimana melihat itu? Ya, kalau kadang-kadang kita ini DPR memang mengawasi, selalu mengawasi hal-hal apapun yang mendapat hak untuk masyarakat. Tapi kan karena ada juga kadang-kadang Dinah ini kan tidak memberitahu kapan bantuan ini akan disalurkan kan. Baik ya, sekarang ini kan yang banyak bekerja dalam pasca banjir ini kan Dinas Sosial. Kalau untuk bantuan sembako dan sebagainya, Dinas Sosial. Jadi kan, tapi ini pasca sembako-sembakoan ini saya ingat sudah habis waktunya. Ini pasca ini, sekarang ini pasca memang harus rehab rekon betul-betul bahwa masyarakat yang hak mendapatnya, misalnya dulu ada tanahnya 2000 meter turun ke sawah, sekarang kadang-kadang tidak bisa menanam lagi. Macam mana tanah itu yang 2000 meter itu macam yang orang punya itu bisa lagi turun ke sawah macam dulu. Karena kan kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah pun tidak sanggup memberi.
Karena Aceh Utara ini kan penduduknya dengan jumlah lebih 700.000 jiwa, lebih kurang. Jadi kan tidak sanggup dengan anggaran kita di Aceh Utara sekarang yang makin kurang. Kalau kita ingat PAD kita kan, karena ini tidak sampai pun 250 miliar, lebih kurang PAD kita. Jadi sedangkan kita untuk membangun 27 kecamatan, 852 kampung ini kan sangat memang kepepet pemerintah Aceh Utara. Karena apa? Penghasilan yang lain tidak ada. Tapi kalau ada di pertanian ini, masyarakat yang pertama kali tidak ada lagi membludak ke gantung pemerintahan, baik pun melalui proposal dan sebagainya. Karena apa? Paling kurang kan kalau dipulang ke rumahnya berasnya ada dalam karung untuk dimasak besok. Masalah ikan lain cerita lah, tapi ada. Tapi kalau tidak sawah ini tidak direhab rekon betul-betul ke perhatian dinas-dinas teknik dan pemerintah khususnya pusat. Karena sekarang ini yang belum diserah 100% untuk dinas-dinas teknik di kabupaten. Karena mati apa? Misalnya dalam rehab rekon sawah ini kan masih dipegang oleh TNI yang pegang ini semua. Jadi untuk rehab rekon ini apapun gitu ya. Jadi belum ke dinas teknik belum ada kan. Baru 2 hari yang lalu saya jumpa dengan Pak Irwandi, Kepala Dinas Pertanian dan Pertanahan Pangan Aceh Utara. Jadi beliau bilang begitu. Jadi peran dinas sangat kecil sekarang. Tidak ada sama sekali karena memang perintah dari BNBP langsung kepada Panglima TNI, maka turunlah ke bawah ini adalah untuk rehab rekon. Jadi kalau misalnya sekarang ini saya ada satu petak sawah. Jadi saya kalau mau bersih itu lapor dengan Bapak TNI ini yang mungkin ada satgas harganya. Jadi kita satu hari dapat hanya 100.000 upah. Gitu. Jadi dinas teknik pun tidak bisa turun 100% karena mungkin dengan kebatasan anggaran dan mungkin tugasnya pun sudah dibatas untuk sementara ini mungkin belum 100% diserahkan kepada dinas teknik kabupaten yang lain. Baik, kita ke Pak Asnawi. Tani Merdeka kan seperti yang digambarkan tadi, kalau petani sudah merdeka pasti insya Allah yang lain akan merdeka. Sama seperti yang digambarkan oleh Pak Abdul Muttalib ketika di dalam karung sudah ada beras, yang lain insya Allah aman. Nah kemudian dalam hal ini sejauh mana peran Tani Merdeka bersinergi dengan pemerintah? Apakah dalam hal ini dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan mungkin atau dalam hal-hal yang lain, baik itu sifatnya edukasi, kemudian juga proses penyaluran bantuan itu dilibatkan tidak Tani Merdeka dalam hal ini? Ya, kalau untuk daerah Aceh Utara kita tidak dilibatkan. Jadi baik itu dari dinas misalnya ada bantuan kita nggak dilibatkan untuk hal kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas. Cuma dalam hal ini kita dari Merdeka tetap menyuarakan kepentingan para petani. Kita tetap akan memantau kegiatan-kegiatan petani di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Aceh Utara. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa petani ini adalah menjadi tulang punggung untuk ekonomi bagi masyarakat Aceh Utara khususnya. Pak Presiden Prabowo pernah menyatakan kalau petani ini udah kalau di Jerman katanya siang tani malam merogi. Beliau kan lihat di Jerman. Kalau di daerah kita kan lain lagi menurut daerah masing-masing. Jadi di saatnya Pak Presiden fokus pada pertanian, maka daerah juga harus lebih fokus daripada pusat. Itu yang harapan para petani. Karena apa? Banyak sekali yang perlu dibantu untuk kaum petani. Peralatan, saluran, benih, dan yang kita harapkan juga kalau bisa kita berharap adanya drone. Jadi kan ada padi-padi yang jauh daripada jalan itu bisa diangkut pakai drone. Jadi bisa menghemat lagi anggarannya. Jadi harapan Tani Merdeka dalam hal ini mungkin harus ada sinergi antara pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi dilibatkan langsung gitu kira-kira Pak ya. Kemudian juga ada alat teknologi yang canggih. Jadi memang harus upgrade. Kalau kita mau bersinergi dengan pemerintah atau dengan pihak luar juga, tentu kan harus ada upgrade keilmuan lah. Jadi harus ada scale up-nya. Betul. Baik, melihat hal ini Pak Herman,
yang paling dibutuhkan kira-kira oleh masyarakat kita selain mungkin irigasi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira hal apa lagi yang paling dibutuhkan? Karena melihat begini di masyarakat juga itu ada masyarakat kita yang terkendala dengan mereka kadang-kadang ambil uang kur misalnya di bank gitu. Jadi apakah hal itu juga akan berdampak pada kondisi saat ini? Jadi ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, otomatis mereka tidak bisa membayar tagihan atau tunggakan mereka itu. Itu bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, Pak? Kalau masalah yang masyarakat petani itu yang mengambil kur itu, kalau sampai saat ini, kalau seperti yang kemarin itu terjadi di pasca banjir itu, setelah mengambil uang kur itu di bank, kemudian kena banjir, mungkin dalam hal ini petani ini juga susah untuk mengembalikan uangnya, karena kur itu berjalan hanya 6 bulan. 6 bulan sekali itu harus di-store kembali itu uang dari bank itu. Dalam hal ini pemerintah berupaya apa saja yang bisa dibantu, ini kami harap dari petani ini melalui hal-hal lain bisa dibantu. Seperti ini petani yang sangat dibutuhkan ni alat-alat yang canggih seperti Al-Sintan, seperti Bapak Asnawi bilang tadi, drone itu, biar petani-petani ini meningkat seperti di daerah-daerah lain. Misalnya di daerah Thailand itu petaninya udah kaya-kaya. Seperti itu Pak kabarnya. Terima kasih Pak Herman. Kita ke Pak Abdul Muttalib. Jadi kalau melihat kondisi ini yang terjadi di lapangan, miris juga Pak, karena memang banyak sekali masyarakat kita yang terganggu ekonominya, sehingga terganggu setorannya mungkin karena ada pengambilan kur mungkin. Jadi kalau melihat ini, apakah DPR itu sudah membuat atau merancang satu regulasi khusus, misalnya ada asuransi kepada petani misalnya, kemudian juga ada regulasi khusus yang diciptakan oleh DPR mendorong hal ini kepada Bupati Aceh Utara. Bagaimana melihat itu? Jadi kalau DPR ini saya ingat sebelum bencana banjir ini, DPR ini di khususnya Aceh Utara sudah membuat satu regulasi hukum. Maknanya sedang buat satu kanun adalah untuk petani-petani ini bisa hidup bukan hanya asuransi. Jadi semuanya harus disubsidi, termasuk yang macam Bapak Asnawi bilang tadi dengan bajak gratis dan sebagainya. Ini memang pemerintah Kabupaten Aceh Utara saya tengok sangat komit. Jadi kan Ayawa dana OSUS 2026 dulu kan memang dia tidak membelanjakan lain. Jadi belanjakan hanya alat traktor di sawah. Jadi saya dengar yang dulu mula-mula dia beli 500 unit traktor, tapi traktor kecil, hand traktor. Jadi sekarang ini mungkin sudah dirubah. Saya dengar dirubah adalah dibelinya TR4, mana roda 4. Roda 4 ada di 50 unit. Jadi 50 unit ini untuk bajak gratis, bukan, saya tengok bukan gratis ini, gratis. Misalnya nanti beban minyaknya mungkin akan dipertanggungkan kepada dana kampung. Ya, mungkin Pak Kecik nanti yang akan duduk dengan pemerintah subsidi silang. Begitu. Jadi di yang lain pun kita di DPR ini kita buat kanun ini yang saya bilang tadi. Jadi ini belum pengesahan, karena mau pengesahan di bulan Desember itu kan sudah bencana. Jadi kan kerja DPR kan turun ke lapangan ini sudah 8 bulan. Ini bencana aja dah 8 bulan. Termasuk hari ini dah 8 bulan lebih kurang, karena tanggal 26 bulan 11 tuh bencana mulai. Jadi belum pengesahan. Jadi kalau sudah pengesahan nanti ini kita akan membuat petani sampai turun ke sawah. Jadi semenjak sebelum Kanduri Blang ini misalnya ada waktu bersihkan irigasi desher semua, apa itu 2 pakar kampung. Jadi semua ini dalam kanun ini kita sudah aturkan. Nah, jadi yang kondisinya nanti adalah kujurun cik ataupun kujurun kecamatan. Jadi yang dipilih oleh para kelompok-kelompok tani begitu. Jadi saya tengok
DPR Aceh Utara ini memang sangat antusias. Petani ini memang kita rencana macam ini. Misalnya di kawasan ni 1 tahun 2 kali bisa panen. Jadi kalau kita ini mau capai sampai 3 tahun sekali. Jadi ada tempat-tempat sebelum bencana banjir di Sawang dah bisa ini kita buat 1 tahun 3 kali panen. Jadi kita naik grade dia. Yang panen 1 kali 1 tahun harus bisa 2 kali. Jadi macam mana nanti yang atur air adalah PUPR. Jadi orang itu yang atur air. Semoga petani ini kan kita naik grade terus. Jadi supaya jangan lagi ada sawah-sawah tak ada hujan. Jadi kalau ada sawah-sawah hujan, kita dah duduk di teknik buat sumur bor. Sumur bor ini, satu sumur bor ini kapasitasnya bisa mengairi dalam 30 hektar. Jadi kadang-kadang ada yang tempat sawah hujan, jadi jauh dengan sungai dan alur-alur ini tempat ambil air, buat sawah sumur bor. Itu yang sudah matang dalam kanun, tapi pengesahannya belum. Kapan InsyaAllah tahun ini kita selesaikan. Karena ini kan hajat hidup orang banyak. Karena pun saya di Badan Legislasi juga. Jadi tahu. Jadi tahu bagaimana prosesnya, proses. dan tujuan daripada kanun itu. Karena memang seperti yang kita gambarkan tadi Pak Herman dan Pak Asmi, bahwa setiap proses penganggaran, legislasi atau pengawasan di DPR itu kan memang butuh waktu jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Baik, kita ke Pak Asnawi. Kalau tadi mungkin kita bicara jangka pendek terkait dengan bantuan, terkait dengan bibit atau pupuk gitu. Apa strategi jangka panjang yang difikirkan oleh kelompok tani atau Tani Merdeka Aceh Utara untuk menghadapi bencana ini? Karena kalau kita berpikir pendek, mungkin setelah bencana selesai. Jadi ke depan mudah-mudahan ketika terjadi bencana lagi, ini ada strategi-strategi khusus gitu. Jadi kita kan sebagai orang-orang yang terdidik kan harus berpikir begitu. Bagaimana melihat kondisi ini, Pak? Ya, untuk jangka panjangnya atau ke depannya, makanya kalau saya lihat ini kan bagus di saat hasil panen dibeli sama Bulog. Jadi panennya dibeli oleh Bulog, jadi bisa disimpan. Begitu adanya bencana, Bulog buka gudang, salurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Mudah-mudahan di Aceh Utara yang kita harapkan juga pemerintah Aceh Utara kan ambil sikap juga. Jadi beli hasil petani, simpan berasnya, udah jadi. Maka di saat terjadi bencana seperti kemarin, kan orang kan berkemakan. Jadi ada beras. Ada beras yang bisa kita salurkan. Atau ada kecamatan yang gagal panen. Jadi kalau ada kecamatan yang gagal panen, minimalnya bisa subsidi berasnya. Jadi kalau misalnya 1 karungnya 200.000, jual untuk orang yang gagal panen itu 100.000. Itu efek daripada pemerintah membantu para petani. Jadi yang kita harapkan pemerintah Aceh Utara juga harus lebih aktif daripada yang sudah saat ini. Dan kita berharapkan kepada DPR untuk segera mengesahkan itu. Insyaallah. Ya kan, ini untuk kepentingan para petani. Jadi yang diharapkan petani, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, petani ingin sejahtera, itu saja. Betul. Jadi dengan adanya program Pak Prabowo terkait dengan intervensi harga, jadi boleh dibeli tapi dengan harga sekian kepada para petani. Jadi itu kira-kira berdampak tidak pada masyarakat, Pak Herman? Kalau masalah harga gabah, harga jual itu, petani yang maunya seperti itu. Petani oleh pemerintah menetapkan harga gabah itu 6.500. Alhamdulillah kalau di petani-petani kita lihat. Kalau bisa ini seperti sawit juga ditetapkan harganya oleh pemerintah. Supaya ini tidak bermain orang-orang kolak-kolak ini. Itu yang kita harapkan dari petani. Sehingga bisa menciptakan program yang seperti tadi Pak Asnawi sampaikan. Baik, DPRK melihat hal ini bagaimana mengawal kebijakan ke depan, Pak? Artinya baik dari proses waktu legislasi mungkin bisa tidak dipercepat kembali gitu, atau pemerintah daerah itu agak sedikit di-pressure oleh DPR. DPR dalam hal ini kan kita mau menengok dengan macam Bapak Herman cerita tadi,
dengannya Bapak Presiden Prabowo kita yang sudah menetapkan harga gabah. Ya. Misalnya 6.500 per kilo. Yang dulu kan kalau hujan kita 4.000 pun nggak laku padi. Ya. Sekarang ini hujan-hujan pun karena ada harga yang sudah ada standar yang harus dibeli oleh apalagi Bulog sudah bermain sekarang beli di masyarakat. Dapat itu menggiling beras di pabrik-pabrik kecil misalnya dan sudah ada antusias sekali. Jadi kalau DPR kita ingat dalam hal legislasi ini yang pertama kali saya ulang lagi ke belakang macam saya cerita tadi, kanun pertanian ni khususnya Aceh Utara kita harus ketuk palu dengan dan harus diimplementasi dalam lembaran daerah supaya ini kita dengan itu kita kan bisa memberi penerangan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat di setiap kecamatan, di setiap kampung bahawa yang maksudnya pemerintah Aceh Utara ini dalam kepimpinan Ayah Hawa Panjang ini periode 2024-29 Aceh Utara ini bisa memang macam bangkit tu. Jadi masyarakatnya bisa slogannya itu bisa bangkit. Masih bisa bangkit kembali. Kita pun dari perwakilan rakyat yang dipilih oleh masyarakat ke DPRK ini, saya kan sudah lama duduk DPR. Maknanya dari 2009 ni selalu kita slogankan bahawa masyarakat ini petani ini harus sejahtera macam mana pun. Karena kita kan ini gaung kecil. Makna kan gaung kita di tingkat daerah. Kalau tidak disauti oleh pemerintah Aceh dan disauti sampai dibawa ke forum-forum nasional, misalnya ke kementerian-kementerian ini kan kita macam ini kan macam kafilah berlalu, anjing gonggong kafilah berlalu. Jadi kita ini suara kita ini sangat kecil. Jadi berbunyinya. Jadi seolah-olah di masyarakat kita tidak memperjuang apa-apa. Sebenarnya kita memang cukup fokus karena sejahtera masyarakat kita pun saya pun dari orang petani. Jadi saya tahu turun ke sawah juga. Ya, baik. Kita berada di akhir sesi. Closing statement dari Pak Herman. 1 menit, Pak. Di akhir ini kami dari petani, dari kelompok-kelompok tani di Aceh Utara mengharapkan kepada pemerintah dalam hal pertanian itu menangani serius dalam hal-hal pertani. Apa-apa saja yang telah kita bilang tadi dari awal harus menangani dengan serius supaya petani merdeka, pemerintah juga merdeka. Dalam hal ini kami dari kelompok tani sangat mengharapkan seperti kita bilang tadi, harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah, harga sawit juga ditetapkan supaya tidak ada lagi preman-preman yang bermain. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan harga gabah 6.500, harga pupuk diturunkan 20% dengan harga hek seperti sekarang ini 90.000. Kalau dulu lebih dari 100 kita beli di kios-kios itu sampai 150 satu per sak tu. Seperti urea dan poska. Setelah ini pasca ditetapkan harga, diturunkan harga 20%, harga hek sekarang 90.000 pupuk urea, 92.000 itu pupuk poska. Alhamdulillah petani ini sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sampai saat ini terserap langsung kepada gapok-gapok yang ada di kelompok-kelompok tani di desa-desa. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Herman. Ya. Pak Asnawi, harapan dan juga itu sebagai closing statement kita hari ini, Pak. 1 menit. Ya, harapan para petani seperti kita sampaikan tadi bahwa ingin sejahtera dengan sistem pertanian yang modern. Insya Allah petani kalau sudah sejahtera semuanya akan ikut merasakan. Karena untuk tombaknya lapangan kerja di Aceh Utara hanyalah adanya di para petani. Jadi yakinlah di saat investasi yang besar di bidang pertanian, maka di situ pula kita sudah mulai membangun ekonomi yang stabil dan maju. Kalau petani sudah sejahtera, yang lain juga ikut akan menikmatinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Asnawi. Terakhir sebagai closing statement dari Pak Abdul Muttalib sebagai wakil rakyat kita. Ya, terima kasih. Saya mengharapkan pemerintah Aceh khususnya
pemerintah pusat pada umumnya ini dan pemerintah Aceh Utara. Jadi harus betul-betul memerhatikan keseriusannya dalam menanggulangi bencana banjir ini, baik pun petani sawah dan petani perkebunan. Kadang di perkebunan juga ada jalan-jalan yang putus. Jadi kami di DPR ini hanya bukan menyetujui anggaran saja, tapi kami mengharapkan dan kami selalu pengawasan anggaran ini bisa sampai ke masyarakat dengan tujuan bisa apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk 3 pemateri kita ataupun narasumber kita pada hari ini. Kita berharap bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI ini bisa menjadi wadah atau perjumpaan langsung antara pelaksana di lapangan, antara pemerintah kemudian juga wakil rakyat, agar supaya menjadi penanganan banjir ini bisa tertangani dengan baik. Jadi kalau tidak disuarakan maka mungkin juga tidak sampai pada pemerintah. Jadi mudah-mudahan forum ini menjadi wadah, menjadi tempat bagaimana rakyat masyarakat itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sampai pada akhir sesi dialog kita pada hari ini dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, sinergi kebijakan dan juga nasib petani. Mudah-mudahan ini menjadi wadah, menjadi ajang tempat bagaimana Aceh Utara kembali bangkit daripada keterpurukan, kembali bangkit pasca terjadi bencana alam pada 26 November 2025 yang lalu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Herman, Pak Abdul Muttalib dan juga Pak Asnawi telah berhadir pada dialog publik pada hari ini. Saya Ramadi Imani mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.